Sama aku juga. Nanti gurunya siapa ya? Iya. Dulu ke sekolah. Ini tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Purnomo Saputro, Kepala Sekolah SDN 2 Tugu Reja, Kota Tasikmalaya. SDN 2 Tugu Reja memiliki kekurangan pada aspek pembelajaran, di mana aspek pembelajaran di SDN 2 Tugu Reja belum memiliki nilai-nilai inklusivitas. Berdasarkan rapot mutu tersebut, saya bersama Dewan Guru, Komite Sekolah, dan Pengawas Pembina Sekolah, kami memutuskan untuk membuat visi terciptanya lulusan yang cinta terhadap budayanya, berprestasi, dan memiliki jiwa entrepreneur. Visi tersebut harus diimplementasikan kepada pembelajaran yang diimplementasikan dalam keseharian. Setelah saya melakukan analisis tersebut, saya bersama guru-guru kelas 1 berusaha untuk mencari solusi yang terbaik untuk pembelajaran anak kelas 1, terutama dalam pembelajaran membaca permulaan. Saya menganalisis setiap pembelajaran di kelas 1, ternyata guru masih menerapkan metode yang sama, metode tradisional, dengan menyamaratakan peserta didik. Padahal setelah dilakukan analisis, ada peserta didik yang memang sudah bisa membaca, ada yang masih setengah bisa membaca, dan belum sama sekali bisa membaca. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan mengundang guru kelas 1 untuk hadir melakukan refleksi pembelajaran yang sudah guru lakukan di kelas tersebut. Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, kemudian saya mencoba untuk menawarkan sebuah solusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan saya memanggil ibu-ibu kelas 1 ke sini adalah untuk kita melakukan refleksi pembelajaran. Di kelas saya dibagi menjadi 3 kriteria. Si anak itu dibagi 3 ya Pak. Ya. Golongan ke-1 anak yang sudah lancar membaca. Terus yang kedua, yang lumayan lah bisa mengejar seperti baca, cuman konsonan yang belakang belum terbaca. Ya. Untuk yang kategori golongan ketiga, anak ini sama sekali tidak mengenal huruf Pak, dari A sampai Z tidak mengenal. Itu bagus sebenarnya. Berarti Bu Lina sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya memperkenalkan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru kelas 1. Setelah mendengar hasil refleksi dari guru, saya di langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen asesmen awal. Asesmen awal ini ditujukan agar guru tidak meraba-raba apa yang dirasakan oleh peserta didik. Jangan sampai apa yang diberikan kepada peserta didik tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, kami menyusun asesmen untuk nantinya disamakan dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Setelah asesmen terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan atau melaksanakan asesmen awal terhadap siswa. Nantinya hasil asesmen ini akan diolah dan ditentukan bersama-sama untuk menciptakan langkah-langkah pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, ini. Ya, betul ini. Siap. Setelah dilakukan asesmen, kami menemukan bahwa peserta didik kami memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah perbedaan karakteristik dari gaya belajar mereka. Ada yang lebih fokus terhadap audio, ada yang lebih senang kepada visual, bahkan ada juga yang lebih senang kedua-duanya atau audio visual. Misalkan kita sebelum mengajar ke situ, kita perlihatkan dulu kepada peserta didik itu, misalkan, oke, ini anak-anak apa ya, misalkan ini gajah. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, kami meyakini ada kesamaan teori gaya belajar dengan teori pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu,
kami bersama-sama menyusun media pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kami. Setelah mengetahui perbedaan gaya belajar peserta didik, kami bersepakat untuk membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini dapat membuat beberapa gambar-gambar yang disukai oleh para peserta didik dengan menggunakan gaya belajar visual, dan kami juga bisa membuat video-video pembelajaran bagi peserta didik yang memang menggunakan audio visual. Setelah media tersedia, kami bersama-sama guru melakukan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan media-media pembelajaran yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Nah, coba cari hurufnya. Iya. Kalau yang ini apa? Rajama yang mana? Saya bersama guru melakukan listen study di kelas yang nantinya akan dijadikan tempat implementasi media pembelajaran yang sudah dibuat. Langkah terakhir pada proses pembelajaran berdiferensiasi adalah berkumpul kembali dengan para guru untuk melakukan refleksi. Refleksi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada guru yang mengajar pada proses pembelajaran kemarin. Kami bersama-sama memberikan masukan, dan dari pihak guru yang melakukan pembelajaran juga memberikan tanggapannya. Selain pembelajaran berdiferensiasi di kelas 1, sebenarnya kami sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas lain. Sebagai contoh, di kelas 4. Di kelas 4 ini memiliki berbagai karakteristik peserta didik. Apalagi di kelas atas, mereka sudah memiliki minat yang berbeda-beda. Kami memfasilitasi mereka berdasarkan minat-minat dari hasil asesmen awal. Langkah-langkah yang dilalui oleh guru kelas 4 pun hampir sama dengan apa yang dilalui oleh guru-guru kelas 1. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian refleksi. Sebagai contoh pembelajaran berdiferensiasi di kelas 4, kami memiliki 20 dari 90 peserta didik yang memang belum lancar dalam membaca. Kami memfokuskan peserta didik tersebut agar bisa terlebih dahulu membaca untuk mengejar ketertinggalan. Selain kelas membaca, pembelajaran berdiferensiasi juga difokuskan berdasarkan minat dan bakat dari peserta didik. Bagi peserta didik yang suka terhadap IT, kami memfasilitasinya dengan guru-guru yang memang fokus terhadap IT. Selain itu, kami juga memiliki kelas yang berhubungan dengan pertanian. Karena lingkungan kami dekat dengan wilayah pertanian, kami memfokuskan anak-anak untuk mampu bercocok tanam yang nantinya akan berguna bagi kehidupan kedepannya. Bagi peserta didik yang suka seni, kami juga memfasilitasi kelas seni. Pada kelas tersebut kami membuat karya-karya yang memang disukai oleh peserta didik. Ada yang gemar melukis, ada yang gemar tari, maka kami akan memfasilitasinya untuk di kemudian hari di akhir semester kami pertontonkan, kami pertunjukkan kepada orang tua. Pada tahun sebelumnya, kami telah memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi ini dengan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada peserta didik yang memang berharap bekerja di sektor keuangan yang ada di Kementerian Keuangan. Harapan saya sebagai kepala sekolah di SDN 2 Tugu Raja, guru-guru di SDN 2 Tugu Raja mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas lainnya dan mampu bekerja sama dengan mitra yang mampu memfasilitasi minat-minat peserta didik yang ada di SDN 2 Tugu Raja. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.